Ternyata dunia psikologi menemukan sebuah metode untuk bisa menggali long term memory. Jadi sangat masuk akal kalau di Quran ada firman Allah yang mengatakan Iqra kitabaka, baca kitabmu. Tidak mungkin kita mengubah nasib kita kalau kita tidak tahu apa yang mesti diubah. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa nasib Anda seperti ini? Mengapa cobaan hidup terasa berulang? Bagaimana jika kunci jawaban dan kunci untuk mengubah segalanya ternyata tidak berada di masa depan yang jauh, melainkan tersimpan rapat di dalam setiap sel tubuh Anda sendiri? Ngaji diri, ngaji rasa, belajar mengenal diri dan menyadari kedekatan Allah. Bacalah kitabmu, cukuplah itu pada saat ini sebagai penghisap dirimu. Kehidupan adalah sebuah simfoni yang panjang, sebuah siklus yang terus mengalir melampaui kematian. Selama ini, kita sering melihat nasib sebagai sebuah misteri atau sebuah kebetulan semata. Ternyata dunia psikologi menemukan sebuah metode untuk bisa menggali long term memory, memori jangka panjang yang tersimpan di alam bawah sadar dengan metode past life, past regresi. Itu adalah sains yang tidak bisa dibantah lagi, dan ternyata hampir semua manusia ketika di past life, di past regresi, dia bisa ingat tentang masa lalunya, pernah hidup di mana, sebagai apa, pernah mengalami kejadian apa. Jadi alhasil ada satu perpaduan antara kitab suci dengan dunia sains. Jadi metode hipnoterapi untuk bisa membangkitkan memori yang tersimpan di alam bawah sadar itu adalah sains. Dan dunia sains kemudian tidak bisa mengelak lagi. Jadi mohon maaf, siklus kehidupan itu bukan soal keyakinan sekarang. Mau yakin atau tidak yakin, hukum alam tetap berjalan. Oleh karena itu maka siklus kehidupan sekarang sudah diakui sebagai hukum alam. Hukum gravitasi bumi tidak perlu keyakinan. Anda mau yakin atau tidak yakin, hukum gravitasi ya berjalan. Ya seperti kejadian putranya Mas Rodan jatuh dari lantai 2 ya ke bawah. Mau yakin atau tidak yakin, hukum gravitasi jalan saja. Tidak ada orang jatuh ke atas. Itu hukum alam. Dan hukum alam bekerja dengan jujur apa adanya. Kepleset ya jatuh ke bawah, tidak pernah jatuh ke atas. Mau yakin atau tidak yakin, karena hukum alam tidak butuh keyakinan Anda. Tidak butuh keyakinan Anda apa? Karena itu hukum alam. Itu sains. Bagaimana kamu ingkar pada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Metode past life regression yang dikembangkan oleh psikiater seperti Dr. Brian Weiss tidak lagi dipandang sebagai sekedar mitos, melainkan alat terapi kognitif untuk mengakses memori masa lalu yang traumatis yang tersembunyi di alam bawah sadar. Ini adalah validasi sains tentang adanya long-term memory jiwa yang terus berlanjut. Konsep siklus kehidupan atau samsara dalam kearifan timur adalah pemahaman universal tentang evolusi jiwa. Ini adalah hukum alam seperti gravitasi yang bekerja secara objektif. Kita tidak perlu yakin pada gravitasi agar bisa jatuh. Demikian pula siklus ini bekerja melampaui dogma keyakinan. Dalam tasawuf, ini bisa direfleksikan sebagai rujuk atau kepulangan
dan perjalanan suluk jiwa yang terus bergerak mendekati kesempurnaan ilahi, melampaui batas-batas kematian fisikal. Nah, kenapa saya bicara ini hari ini? Karena saya kok akhir-akhir ini saya bukan GR ya. Saya kok sekarang ini sepertinya diberi kemampuan untuk membaca tubuh setiap orang. Sekali lagi mohon maaf. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini saya bisa baca. Sampai punya selingkuhan pun bisa dibaca. Dan akurasinya 95%. Yang tidak akan saya sampaikan cuma satu. Kapan para sahabat meninggal? Tahun berapa? Gak akan saya sampaikan. Lalu saya bertanya, kenapa saya kok sekarang diberi kemampuan itu? Lalu saya tanya pada diri saya, apa perlunya? Ternyata jawabannya sederhana. Karena saya disuruh untuk membantu para sahabat untuk mengubah nasib. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari segala jasmani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Blueprint atau cetak biru karma tidak hanya berupa konsep abstrak, melainkan data biologis. Ilmu epigenetika membuktikan bahwa trauma, kebiasaan, dan emosi leluhur atau masa lalu kita dapat tercetak dan dibaca dalam modifikasi kimia di DNA tubuh kita. Tubuh adalah pustaka data karma yang hidup. Hipnoterapi seperti past life regression adalah teknik untuk membaca dan memproses kembali atau rescripting data karma kognitif tersebut, sehingga penderitaan mental hari ini bisa diuraikan dan diubah. Tubuh fisikal adalah wadah energi di mana seluruh blueprint atau cetak biru memori jiwa tersimpan. Merubah nasib bukan sekedar usaha eksternal, melainkan operasi mental untuk memprogram ulang data internal di dalam DNA kita. Nah, mengubah nasib berarti harus tahu dulu apa yang harus diubah. Nasib itu ternyata data karma masa lalu yang tersimpan di bagian anggota tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa dibaca. Sainsnya begini. Tubuh kita tersusun oleh sel. Di setiap sel ada yang namanya DNA. Satu DNA itu ternyata bisa menyimpan 3 miliar data. Satu DNA. Jadi kalau sekarang di tubuh kita ada 100 triliun sel dan setiap sel punya satu DNA, kalikan saja 100 triliun kali 3 miliar data. Berapa banyak data? Mungkin kalau dikalikan pakai kalkulator yang kalian punya itu langsung ngehang itu kalkulatornya. 3 miliar kali 100 triliun. Sebanyak itu data yang tersimpan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi sangat masuk akal kalau di Quran ada firman Allah yang mengatakan Iqra kitabaka. Baca kitabmu. Nah, kitab berarti sesuatu yang di dalamnya ada informasi. Nah, kitab yang harus kita baca itu sebetulnya adalah tubuh kita sendiri. Jadi nggak mungkin Quran tiba-tiba menyatakan pada kita Iqra kitabaka, baca kitabmu, baca kitabmu. Dan selama ini kita salah kaprah. Quran itu menugaskan kita untuk membaca kitabmu, bukan kitab yang lain. Yang dibaca malah kitab yang lain. Baca kitabmu, kitabmu, kitabmu. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaskan bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?
Ini adalah puncak ngaji diri. Membaca kitab Al-Quran tertulis adalah penting untuk petunjuk. Namun, membaca kitab yang hidup, yaitu alam semesta dan dirimu sendiri, adalah kunci makrifat. Seluruh penderitaan hidup berasal dari ketidaktahuan kita membaca data internal ini. Proses penyelidikan diri adalah metode untuk membaca narasi kehidupan kita, memahami pola-pola pikiran, dan menyadari kehadiran kesadaran murni yang melampaui ego. Menyadari bahwa perintah Iqra adalah perintah dinamis untuk membaca realitas, tidak hanya teks tertulis yang statis. Tubuh Anda adalah kitab biokimia yang harus dimaknai. Nah, kalau berbicara tentang kitab, berarti di dalamnya ada sejumlah data, sejumlah informasi yang kalau itu dibaca akan menuntun kita untuk menemukan pengetahuan sekaligus juga jawaban. Pertanyaannya sekarang, apakah setiap orang sudah bisa membaca data itu? Ternyata selama ini saya biarkan kalian membaca sendiri, ternyata belum bisa. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kenapa saya sekarang kok rasanya saya diberi kemampuan untuk bisa membaca itu. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubahnya sendiri. Sebelum mengubah perilaku, kita harus mengidentifikasi dan menantang pola pikiran yang tidak berfungsi. Pengetahuan tentang apa yang salah di tingkat kognitif adalah syarat mutlak perubahan perilaku dan nasib. Dalam sistem apapun, Anda tidak bisa melakukan perbaikan error tanpa terlebih dahulu menemukan letak data yang error tersebut. Tubuh Anda adalah sistem karma yang membutuhkan proses perbaikan error data ini. Pengetahuan tentang kekurangan diri adalah langkah pertama menuju taubat dan perbaikan jiwa. Jiwa tidak akan pernah beranjak dari posisinya selama ia nyaman dengan penderitaan yang tak diketahuinya. Jadi untuk para sahabat yang mau dibacakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ada data apa saja di situ, insya Allah nanti saya bisa bantu. Tetapi sekarang sudah antri yang ingin dibaca. Karena tidak mungkin kita mengubah nasib kita kalau kita tidak tahu apa yang mesti diubah. Nah, selama ini kita ini ujug-ujug ingin mengubah diri. Yang harus diubahnya apa? Dunia manajerial mengajarkan kita untuk analisa SWOT. SWOT itu ada S, ada W, ada O, ada T. SWOT. Jadi analisa SWOT itu adalah teknik analisa untuk mempetakan sebetulnya kelemahan kita apa, keunggulan kita apa, lalu peluang yang akan bisa diubah supaya kita berubah bagaimana. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Analisa SWOT, yaitu Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats, adalah kerangka berpikir strategis. Strengths yaitu kekuatan fitrah dan karuniamu. Weaknesses yaitu pola karma dan kebiasaan burukmu. Opportunities yaitu pintu taubat dan amal solehmu. Dan Threats yaitu godaan ego dan ketidaksadaranmu. Analisis SWOT diri membantu kita fokus pada pengembangan potensi untuk merancang kehidupan yang lebih bermakna dan melampaui keterbatasan masa lalu. Ini adalah bentuk muhasabah atau introspeksi diri yang cerdas dan terstruktur. Orang beriman sejati tidak sekedar berserah tanpa usaha, melainkan memetakan kekuatan spiritualnya untuk melakukan jihad internal yang cerdas. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Perubahan nasib adalah sebuah perjalanan ke dalam diri, bukan pelarian keluar. Saat kita berani membaca kitab diri kita sendiri, memahami siklus karma yang bekerja di dalam setiap sel tubuh kita, dan menggunakan alat-alat cerdas seperti analisa SWOT untuk memetakan kekuatan spiritual kita, disitulah mujizat perubahan nasib dimulai. Yakin, kita senantiasa diberi keberanian dan kecerdasan untuk terus mensucikan data karma kita dan kembali kepadanya dalam kesucian fitrah.
Teruslah belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit secara alami. Tidak perlu bergerak cepat, yang penting bergerak maju dan terus bertumbuh.